Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar pola bilangan bersama Nisa Aulia Ajaro dan Faizatul Uyun. Di suatu bioskop memiliki beberapa baris kursi dari depan sampai ke belakang. Baris pertama terdiri dari 10 kursi, baris kedua 11 kursi, baris ketiga 12 kursi, baris keempat 13 kursi, dan seterusnya sampai baris ke belakang. 10, 11, 12, dan 13 kursi. Tiap baris berbeda satu kursi dengan baris di depannya. Karena susunan jumlah kursi bioskop membentuk pola yang sama dan teratur, maka disebutlah sebagai pola bilangan. Tiap urutan bilangan disebut suku atau U. Suku KN disebut UN. Dari kasus tadi dapat diambil kesimpulan nih bahwa pola bilangan adalah urutan angka atau objek yang disusun berdasarkan aturan tertentu. Dengan mempelajari pola bilangan, kita bisa memprediksi angka atau bentuk selanjutnya dalam suatu barisan. Pernahkah kalian memperhatikan susunan angka atau bentuk yang teratur seperti susunan genteng pada suatu bangunan, ubin lantai, atau deretan angka di soal matematika? Nah, itu semua adalah contoh dari pola bilangan. Jenis-jenis pola bilangan. Secara umum, pola bilangan dibagi menjadi 3 jenis utama. Pertama, pola barisan konfigurasi objek, yang kedua barisan bilangan, dan yang ketiga deret bilangan. Jenis yang pertama, pola barisan konfigurasi objek. Perhatikan susunan nokta berikut. 1, 3, 5, 7. Bilangan-bilangan ini membentuk pola bilangan ganjil. Dari susunan tersebut, kita dapat mengenali bahwa ini merupakan pola bilangan ganjil, yaitu bilangan-bilangan yang hanya habis dibagi 1 dan dirinya sendiri. Coba perhatikan, 1 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7. Nah, itu selalu bertambah 2, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa bedanya itu 2. Kemudian, coba perhatikan pada suku pertama. Suku pertama itu memiliki 1 baris. Kemudian, sehingga itu 2 dikali 1 dikurangi 1. Kemudian, pada suku kedua itu memiliki 2 baris. Sehingga itu hasilnya 2 dikali 2 dikurangi 1. Itu 3. Kemudian, pada suku ketiga yaitu memiliki 3 baris. Sehingga 2 dikali 3 dikurangi 1. Dan seterusnya. Jika dimisalkan bahwa barisnya itu N, maka 2 dikali N dikurangi 1. Nah, itu untuk rumus suku ke N. Dengan demikian, rumus suku ke N untuk pola bilangan ganjil yaitu UN sama dengan 2N dikurangi 1. Perhatikan susunan nokta berikut. 2, 4, 6, 8. Bilangan-bilangan ini membentuk pola bilangan genap. Dari susunan tersebut, kita dapat mengenali bahwa ini merupakan pola bilangan genap, yaitu bilangan-bilangan yang habis dibagi 2. Coba perhatikan perkalian kolom dan barisnya. Pada suku pertama itu memiliki 2 kolom dan 1 baris, maka perkaliannya 2 kali 1. Pada suku kedua itu memiliki 2 kolom dan 2 baris, maka perkaliannya 2 kali 2. Pada suku ketiga memiliki 2 kolom dan 3 baris, maka perkaliannya 2 kali 3, dan seterusnya. Misalkan, bilangan pada kolom itu disimbolkan dengan N, maka berlaku 2 kali N. Sehingga, rumus suku ke N untuk pola bilangan genap yaitu UN sama dengan 2N. Perhatikan susunan nokta berikut. Bentuk bangun datar apakah pola di atas? Ya betul, persegi. Jika kamu memperhatikan susunan baris dan kolom, apa yang kamu temukan? Ya, total nokta
sama dengan perkalian baris dan kolom. Bilangan yang tersusun atas noktah di bawah ini membentuk pola bilangan kuadrat. Karena susunan noktah yang membentuk pola bilangan kuadrat terlihat seperti persegi, pola bilangan kuadrat juga disebut dengan pola bilangan persegi. Sehingga rumus suku ke N untuk pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat. Adakah kesamaan antara susunan noktah di atas dengan pola bilangan persegi? Ya, ada. Susunan noktah di atas membentuk bangun persegi panjang. Total noktah sama dengan perkalian baris dan kolom. Dengan demikian, pola noktah seperti di atas dinamakan pola bilangan persegi panjang. Selanjutnya, tuliskan perkalian antara baris dan kolomnya. Pada suku pertama itu memiliki 1 baris dan 2 kolom, sehingga perkaliannya itu 1 kali 2. Kemudian pada suku kedua itu memiliki 2 baris dan 3 kolom, sehingga perkaliannya 2 kali 3. Dan seterusnya. Kemudian ubah bilangan pada perkalian kolom menjadi penjumlahan 2 bilangan yang berkaitan dengan bilangan pada baris. Nah, seperti pada suku pertama. Suku pertama itu kan barisnya 1, kemudian sehingga penjumlahan pada kolomnya itu yaitu 1 ditambah 1, sehingga jadinya 1 dikali dalam kurung 1 tambah 1. Kemudian pada suku kedua itu kan barisnya 2, sehingga penjumlahan pada kolomnya itu 2 ditambah 1, jadi 2 dikali dalam kurung 2 tambah 1. Dan seterusnya. Misalkan bilangan pada baris disimbolkan dengan N, maka berlaku N dikali dalam kurung N tambah 1. Nah, ini tuh untuk menjadi rumus suku ke N. Sehingga rumus suku ke N untuk pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N dikali dalam kurung N tambah 1. Bangun apakah yang membentuk susunan noktah ungu? Ya, segitiga. Bisakah kamu melihat hubungan antara jumlah noktah pembentuk bangun segitiga dan jumlah noktah bangun persegi panjang? Jumlah noktah ungu merupakan setengah dari banyaknya noktah kuning pada pola persegi panjang. Maka ini membentuk pola bilangan segitiga. Karena jumlah noktah ungu setengah banyaknya dari noktah kuning pembentuk pola bilangan persegi panjang, maka berlaku untuk suku pertama itu yaitu setengah dikali 1 dikali dalam kurung 1 tambah 1. Kemudian untuk suku kedua itu setengah dikali 2 dikali dalam kurung 2 tambah 1. Dan seterusnya. Dengan demikian, rumus suku ke N pada pola bilangan segitiga adalah UN sama dengan setengah dikali dalam kurung N dikali dalam kurung N tambah 1, atau setengah kali pola bilangan persegi panjang. Yang selanjutnya yaitu barisan bilangan. Barisan bilangan yang pertama adalah barisan aritmatika. Barisan aritmatika merupakan susunan barisan bilangan yang memiliki selisih atau beda yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Dan rumus bedanya adalah UN dikurangi UN-1, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah selisih atau bedanya. Berikutnya adalah contoh dari barisan aritmatika. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku pertama yaitu A sama dengan 5 dan beda B sama dengan 3. Tentukan suku ke-10 dari barisan tersebut. Penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu rumusnya, di mana rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurangin 1 dikali B. Jadi U10 sama dengan 5 ditambah 10 dikurangin 1 dikali 3 sama dengan
5 ditambah 9 dikali 3 sama dengan 5 ditambah 27. Dan hasilnya adalah 32. Barisan bilangan yang kedua yaitu barisan geometri. Barisan geometri merupakan barisan bilangan berurutan yang mempunyai rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Beda halnya dengan barisan aritmatika, selisih antara suku barisan disebut dengan rasio atau R. Rasio pada barisan geometri ditentukan oleh perkalian atau pembagian suatu bilangan tetap dari suku sebelumnya. Rumus suku KN-nya yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 dan rumus rasionya yaitu R sama dengan UN dibagi UN-1, di mana UN-nya yaitu suku KN, A-nya adalah suku ke-1, dan R-nya adalah rasio. Contoh soal dari barisan geometri, di mana diketahui barisan geometri dengan suku pertama A yaitu 2 dan rasio R adalah 3, hitunglah suku kelimanya. Penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu biasa rumusnya. Rumus suku KN-nya yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, di mana U-nya N-nya itu 5, berarti U5 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 5 negatif 1 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 81, dan hasilnya adalah 162. Selanjutnya yaitu deret bilangan. Deret bilangan yang pertama adalah deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah dari suku-suku barisan aritmatika, yaitu barisan bilangan yang memiliki beda tetap antar suku-sukunya. Rumus dari deret aritmatika adalah Sn sama dengan N/2 dikali A ditambah UN, atau Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B, di mana Sn adalah jumlah N suku pertama, UN adalah suku KN, A adalah suku pertama, B adalah beda atau selisih, dan N adalah banyaknya suku. Selanjutnya adalah contoh soal dari deret aritmatika, di mana diketahui deret aritmatika sebagai berikut, yaitu 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14. Hitunglah jumlah dari deret aritmatika tersebut. Penyelesaiannya adalah kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya adalah Sn sama dengan N/2 A ditambah UN. Sn, N-nya adalah 5, berarti S5 sama dengan 5/2 dikali 2 ditambah 14 sama dengan 5/2 dikali 16, dan hasilnya adalah 40. Deret yang kedua adalah deret geometri. Deret geometri adalah jumlah dari suku-suku barisan geometri, yaitu barisan bilangan yang setiap suku diperoleh dengan mengalikan suku sebelumnya dengan bilangan tetap atau rasio. Rumusnya yaitu Sn sama dengan A buka kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R, di mana untuk R-nya kurang dari 1, atau Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N dikurangi 1 tutup kurung per N kurang 1, untuk di mana R-nya lebih dari 1. Keterangannya adalah Sn untuk jumlah suku pertama, A suku ke-1, R rasio, dan N adalah banyaknya suku. Contoh soal dari deret geometri, di mana diketahui suatu deret geometri adalah 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah 48. Hitunglah jumlah deret geometri tersebut. Penyelesaiannya yaitu
Yang kita ketahui di mana rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangin 1 per R dikurangin 1. Karena rasionya lebih dari 1. Maka S5 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 5 dikurangin 1 per 2 dikurangin 1. Sama dengan 3 dikali 32 dikurangi 1 per 1. Sama dengan 3 dikali 31. Dan hasilnya adalah 93.